Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua sobat sehat Kata Dokter Jack TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi di acara Kata Dokter Jack TV, masih bekerja sama dengan Rumah Sakit Mitra Kota Jambi melayani sepenuh hati. Nah, kembali lagi nih dengan saya Dr. Ananta Hutagalung sebagai pembawa acara pada episode pada malam hari ini. Semua sobat sehat, seperti biasa nih tiap minggunya program Kata Dokter bersama dengan Rumah Sakit Mitra Kota Jambi akan terus menghadirkan informasi-informasi berguna terkait kesehatan yang dapat digunakan oleh semua sobat sehat semua di rumah ya. Untuk kemarin-kemarin kita udah membahas banyak banget tema yang berguna nih ya. Untuk episode kali ini saya Dr. Ananta akan menunjukkan suatu tema yang gak kalah pentingnya nih dari tema-tema sebelumnya. Karena bulan ini masih masuk dalam bulan tuberkulosis nasional. Bukan nasional lagi, dunia malah ya. World Tuberculosis Day yang jatuh pada tanggal 24 Maret lalu. Ini adalah hari tuberkulosis yang selalu diperingati tiap tahunnya. Dan kebetulan minggu lalu, episode lalu kita sudah membahas tentang tuberkulosis juga dan menghadirkan narasumber terpercaya dari spesialis anak. Nah, untuk kali ini kita akan menghadirkan lagi nih dengan tema yang sama tapi gak kalah pentingnya dari sisi dewasanya. Nah gitu ya. Tapi kalau kita udah bahas tentang tuberkulosis yang dari tahun ke tahun selalu tinggi, dari dulu sampai sekarang itu selalu angkanya naik turun, saya nggak bakal mungkin nih mengedukasi, memberikan informasi tentang tuberkulosis ini sendiri aja. Nah, telah hadir di samping saya Dr. Melly Miranda, spesialis paru. Selamat malam dokter. Selamat malam Dr. Ananta. Iya dok, gimana kabarnya dok? Sehat dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah dok ya. Yang hari ini kita akan malam ini dok ya, kita akan sharing-sharing info dok, informasi, pengetahuan tentang tuberkulosis dok ya. Siap dok ya. Ini untuk sekilas informasi nih sobat sehat di rumah, Dr. Melly Miranda ini merupakan tamatan dari Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati, benar dok ya? Benar. Itu untuk dokter umumnya dok ya? Untuk S1-nya. Selanjutnya dokter juga melanjutkan program pendidikan dokter spesialis ilmu penyakit paru dan kesehatan kedokteran respirasi dok ya. Panjang banget soalnya dok, saya nggak hafal. Pulmonologi dan kedokteran respirasi. Pulmonologi dan kedokteran respirasi dari Universitas Sumatera Utara Medan dok ya. Yes. Bener, masih fresh banget dokter, masih muda nih, berarti ilmunya masih sangat fresh ya dok ya. Amin. Fresh graduate ya. Iya dok, fresh graduate ya. Nah dok, kita lanjut aja dok, mungkin kita bahas tentang tuberkulosis ini dok. Boleh, ya. Silahkan. Kayaknya kan memang dari tahun ke tahun selalu diperingati terus ya tentang hari tuberkulosis dunia ini dok ya. Diperingati tapi nggak selesai-selesai. Nggak selesai dok ya, selalu tinggi ya dok berarti. Saya dengar untuk tahun ini tema yang diangkat untuk Indonesia ya dok ya, itu tentang investasi untuk eliminasi tuberkulosis, selamatkan bangsa, benar dok ya? Betul, investasi untuk eliminasi tuberkulosis, selamatkan bangsa. Ini menunjukkan dengan tema yang panjang dan lengkap ini bahwa tuberkulosis ini sangat penting untuk dieradikasi atau untuk diberantas dok ya? Betul. Karena dari tahun ke tahun selalu tinggi. Nah, kalau kemarin kita udah bahas dari segi anaknya, dokter sebagai spesialis paru dok ya, karena mostly kebanyakan mungkin tuberkulosis itu manifestasinya banyaknya ke paru dok ya. Walaupun banyaknya juga ke organ lain. Kalau anak-anak kan kebanyakan laten dia. Oh laten diam dok ya, dorman gitu tuh diam ya. Kalau ini kan dia ke paru, kalau dewasa mostly dok ya, walaupun bisa tempat lain ya dok ya. Kalau anak-anak tuh kebanyakan laten dia, artinya dia nggak punya gejala, tapi dia punya kontak erat dengan pasien-pasien yang kena TB. Yang RTB juga, yang di sekitarnya dok ya. Ibunya misalnya kan. Oh iya benar dok. Iya, TB laten itu artinya dia nggak ada gejala. Tapi kalau diperiksakan radiologisnya bagus, terus diperiksakan klinisnya sama sekali nggak ada gejala. Tapi kalau kamu periksakan imunologisnya, IGRA atau mantuksnya dia positif. Ya. Oh, gejalanya nggak spesifik dok ya? Nggak ada gejala. Nggak ada gejala sama sekali malah. Oh laten, makanya dibilang laten. Makanya dibilang laten. Sebelum kita lebih jauh nih dok, ngebahas tentang TB nih. Mungkin kemarin udah dibahas dok ya, tapi ada mungkin sobat sehat yang belum tahu juga tentang tuberkulosis. Sebenarnya tuberkulosis atau TB ini apa sih dok? Apa sih gitu apa ya? Sih gitu? Apa sih? Kepo ya dok ya? Iya. Tuberkulosis kenapa ini apa? Sih dia jadi masalah ya kan? Jadi masalah terus kenapa nih dok? Jadi tuberkulosis ini adalah penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Jadi Mycobacterium itu sebenarnya jenisnya adalah basil tahan asam. Artinya bentuknya batang dan dia tahan asam. Itu Mycobacterium. Tapi kalau yang tuberkulosis itu disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium itu banyak. Ada Mycobacterium tuberculosis, ada Mycobacterium leprae menyebabkan penyakit lepra. Lepra, kusta dok ya? Yes. Ada Mycobacterium bovis dan segala macamnya. Tapi kalau tuberkulosis dia disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis pada manusia. Iya. Oh itu penyebabnya dok ya? Iya.
Oh iya, berarti memang ini suatu penyakit yang disebabkan khususnya oleh Mycobacterium tuberculosis, dok ya. Basil tahan asam tadi. Yes. Tapi manifestasinya bisa banyak, dok ya. Kita ngomongin gejala nanti nih, dok. Okay. Nah, kan tadi sudah saya bilang nih kalau misalkan tuberkulosis ini dia dari tahun ke tahun nggak pernah selesai, dok, kasusnya, dok ya? Ya, makanya kan program terbaru dari Presiden itu eliminasi TB di 2030. Diharapkan nanti 7 tahun ke depan itu sudah nggak ada lagi kasus TB. Artinya udah turun semua kasus TB-nya. Bahkan nggak ada sama sekali gitu, dok ya? Kalau bisa. Kalau bisa, dok ya, amin. Kalau bisa, karena sekarang kita nomor 3 di dunia. Wah, tinggi, dok, nomor 3 ya? Iya, prestasi tapi nggak membanggakan. Prestasi yang tidak harus dibanggakan ya, dok ya, benar. Nah, karena dia selalu tinggi nih, dok, bisa informasikan nggak, dok, ke sobat sehat semua di rumah, sebenarnya prevalensi atau insiden atau jumlah kejadian dok sebanyak apa sih yang terdeteksi di Indonesia sampai bisa menjadi suatu masalah yang terus menerus kita peringatkan nih, kayak ulang tahun Indonesia, dok ya. Iya. Yes. Kita bukan rayakan juga, dok ya. Jangan kita dia betah. Iya, jangan betah, dok dia ya. betah kayak COVID. Iya, yang selalu kita peringati deh, dok, kayaknya ya, setiap tahun. Tuh untuk prevalensi gimana, dok? Prevalensi sebenarnya gini, dulu si Mycobacterium tuberculosa ini ditemukan oleh Robert Koch namanya, itu tahun 1882. Jadi sudah ratus tahun lalu. Sudah dedengkot sebenarnya penyakit TB ini. Jadi untuk penderita TB itu di seluruh dunia tahun 2021, saya nyontek ya. Iya, nggak apa-apa, dok. Ada 9.900.000 itu di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Sementara itu di Indonesia itu kasus TB itu terbanyak ketiga di dunia. Prestasi yang bukan prestasi, dok ya. Prestasi tapi nggak membanggakan. Nggak membanggakan. Itu sekitar 824.000. Banyak ya, tapi sayangnya yang ditemukan dan dilaporkan itu hanya sekitar berapa persennya, itu 384.025. Jadi kasus ya. Jadi kasusnya 824 tapi yang dilaporkan hanya sekitar 384-an. Oh iya. Terus sedikit ya, dok, ya. Jumlah kematiannya ada 93.000, artinya dalam 1 jam ada 11 orang yang meninggal dunia karena TB ini di Indonesia. Di Indonesia dengan angka prevalensi seperti itu, dok ya. Yes. Tinggi banget ya, dok, sebenarnya. Lumayan. Cuman jadi mungkin kalau selama ini kan orang takutnya COVID. Sebenarnya TB pun mengkhawatirkan. Cuma nggak kelihatan aja karena kurang digaungkan. Sempat dilupakan juga, dok ya. Iya, sempat dilupakan 2 tahun ini tertutup karena pandemi. Benar. Padahal tiap tahun selalu ada upaya dari pemerintah, dok ya. Harusnya untuk ada upaya ya dari Global Fund, WHO dan segala macam, mereka fokus untuk eliminasi TB. Cuma sayangnya mungkin kurang digaungkan, apalagi semenjak pandemi dia ketutup ya, dok ya. Orang kan lebih heboh karena fokus untuk menurunkan angka COVID-nya tadi, dok ya. Padahal mungkin bisa double ya penyakitnya, dok ya. Bisa, COVID juga, bisa. TB COVID juga. Kalau COVID kan virus. Iya, virus. Kalau TB kan bakteri, Mycobacterium tuberculosa. Iya, dok. Terus berarti, dok, dengan seperti itu tadi kan angka prevalensi sebanyak itu, dok ya. Bisa ini nggak sih, dok, pendapat dok tentang kenapa sih TB ini selalu jadi perhatian dalam segi pemberantasan dari tahun ke tahun? Karena dia menular. Menular, dok ya. Belum tahu nih, dok, menular via apa nih, dok? Jadi gini, dia kan ada TB paru, ada TB ekstra paru. Artinya ada TB yang di dalam dari dalam parunya sendiri, ada yang dari luar paru. Biasanya kalau yang di paru dia menularnya lewat droplet atau dari percikan ludah. Artinya dari batuk atau misalnya dari bersin atau misalnya dari berbicara itu bisa menularkan. Dari percikannya itu. Kalau terhirup sama kita dia bisa nular. Aerosol gitu deh berarti ya? Aerosol beda lagi. Kalau aerosol itu kan pakai alat dan segala macamnya yang dia masih bertahan di udara sekitar berapa jam kan. Kalau TB dia percikan ludah, tapi dari aerosol pun bisa. Iya, droplet bisa. Misalnya kita lagi ngobrol nih di sini nggak pakai masker. Sebenarnya pandemi ini menguntungkan, kenapa? Karena prokesnya kuat. Iya, benar. Jadi orang-orang di mana-mana kan pakai masker. Nah, kalau TB dia menularnya lewat percikan ludah. Percikan ludah hampir-hampir sama seperti COVID. Tapi COVID kan sekarang lebih banyak dibahas ketimbang TB. Jadi ketutup ya tentang ketutup TB ini, dia. Jadi penularannya adalah misalnya kamu bersin atau kamu batuk. Sekitar sini, dok ya. Iya, terus kehirup sama saya itu bisa menular.
Itu ada sih dok masa berlaku? Inkubasi. Inkubasinya dok ya, benar dok. Inkubasi. Jadi sebenarnya ada beberapa fase kuman TB itu masuk ke dalam tubuh manusia. Mulai dari yang pertama itu transmisi, artinya dia masuk dulu nih. Masuk misalnya kehirup dari saluran napas. Cuma kan kita punya defense mechanism, artinya sistem imun dok ya. bukan sistem imun, lebih ke ini dulu. Kan kita punya bulu-bulu halus di hidung dan segala macam. Ya. Kalau misalnya sampai situ aja terus dibersihkan, oke, nggak masuk. Tapi kalau dia masuk lagi sampai ke saluran napas, nah di situ nanti mulainya. Baru mulai. Jadi transmisinya kalau misalkan dia udah nggak tersaring dari bulu hidung gitu dok ya. Betul. Jadi panjang banget fase sebenarnya dok ya. Kita kan kalau ada benda asing masuk atau misalnya ada bakteri, virus dan segala macam kan ada refleks batuk, refleks bersin, mukosiliary clearance bener, kan, bener. Gitu. Kalau dia tereliminasi nggak jadi infeksi, tapi kalau misalnya dia masuk lebih dalam lagi itu yang akan jadi masalah nanti. Baru jadi infeksi TB ke depannya dok ya. Betul. Tergantung lagi nanti jadi TB paru dong jadi kalau misalkan saluran nafas dok ya. Jadi TB ini bisa kena ke semua organ kecuali rambut dan kuku karena nggak ada vaskularisasi. Karena nggak vaskularisasinya bener dok ya. Baru awal dok kita ngomong tentang transmisi, masih banyak banget hal yang akan kita bahas tentang mengingat tentang World Tuberculosis Day dengan tema investasi untuk eliminasi tuberkulosis, selamatkan bangsa. Jadi jangan kemana-mana sobat sehat, stay tune di acara Kata Dokter setelah pariwara berikut ini. Kembali lagi Sobat Sehat Kata Dokter di acara Kata Dokter Jack TV, masih bekerja sama dengan Rumah Sakit Mitra Kota Jambi. Untuk malam ini kita masih membahas nih tentang tema kita tuberkulosis, karena kita masih memperingati pada bulan ini ya, jatuh pada 24 Maret tentang World Tuberculosis Day, Hari Tuberkulosis Sedunia, dengan tema nasional kita yaitu investasi untuk eliminasi tuberkulosis, selamatkan bangsa. Kita lanjutkan dok ya diskusi kita tadi ya dok ya. Boleh. Ya. Nah tadi kita udah tahu nih dok definisinya apa. Sobat sehat juga sudah dikasih tahu nih penyebarannya ternyata droplet dok ya. Jadi pakai masker ini sangat membantu sekali. Membantu banget dok ya. Membantu banget. Dari COVID, dari TB juga sebenarnya dok ya. Ya, dua-duanya double protection. Double protection ya. Jadi untuk semuanya yang via udara gitu penyebaran dok ya. Itu melindungi dok ya. Nah tadi udah tahu cara penyebaran dok. Tapi sekarang mungkin sobat sehat ingin tahu dok tentang gejala-gejala tuberkulosis ini apa sih dok? Tadi kan tuberkulosis ada 2 dok ya. Yang paru sama ekstra paru. Dan ekstra paru. Mungkin yang kita mau fokuskan ini kemana? Terus gejalanya apa? Yang parunya dok? Karena ada spesialis paru dok ya. Iya benar. Gejalanya tuh apa? Sama aja, ekstra paru juga. Sama dok ya. Ekstra paru juga. Cuma gini, kalau untuk gejalanya sendiri, dia kan ada gejala respiratorik, artinya yang berkaitan dengan saluran napas. Habis itu ada gejala sistemik yang ke seluruh tubuh ya. Jadi kalau untuk gejala respiratoriknya sendiri, batuk lebih dari 2 minggu, bisa disertai dengan dahak atau tanpa dahak. Habis itu bisa dengan sesak napas juga. Terus kalau untuk gejala sistemiknya biasanya demam tapi nggak terlalu tinggi, terutama pada sore dan malam hari. Sumeng-sumeng gitu dok ya? Iya, sumeng-sumeng gitu. Habis itu menggigil dan berkeringat banyak di malam hari. Sampai harus ganti baju biasanya. Basah dok ya? Iya, habis itu dalam beberapa bulan terakhir biasanya ada penurunan nafsu makan sama penurunan berat badan. Gejala jadi ada 2 dok ya? Yes. Terkait respiratoriknya sama terkait seluruh tubuhnya. Benar. Tapi memang kalau saya dulu dok waktu internship nih dok ya, khasnya tuh memang pasien-pasien yang batuk berdahak sih biasa dok ya. Ya, batuk. Tapi bisa juga yang kering dok ya? Bisa. Yang penting batuk ya minimal 2 minggu. Batuknya lebih dari 2 minggu, artinya dia udah kronis kan? Udah kronis. Dengan pengobatan sebelumnya dia nggak bakal ada perbaikan tuh dok kalau batuknya. Jadi nanti itu ke terapi. Jadi kalau untuk pasien-pasien dengan batuk lama 2 minggu itu kan harus dicek dahaknya kalau ada dahaknya. Nanti dilihat lagi klinisnya, dilihat lagi radiologisnya. Kalau misalnya memang dia positif boleh ditreat dengan OAT kategori 1 kalau dia masih sensitif ya kan. Tapi kalau misalnya ternyata negatif, dia kan ada 2 pemeriksaannya. Kalau di kota-kota kan udah ada TCM namanya Gen Expert untuk pemeriksaan DNA. Cuma kalau yang di daerah-daerah perifer mungkin belum ada untuk fasilitas pemeriksaan TCM. Itu pemeriksaan BTA-nya doang. Iya. Benar. Nah itu kalau misalnya hasilnya negatif tapi kita kekeh nih kayaknya curiganya memang TB nih gitu. Obati dulu dengan pengobatan biasa selama 2 minggu. Kalau ternyata tidak ada perubahan boleh
Kalau klinis radiologisnya mendukung ke arah TB, boleh ditreat dengan OAT kategori 1. Boleh dengan OAT kategori 1 dok ya. Tapi sebenarnya dok, kalau misalkan kita lihat gejala TB yang paru tadi dok ya, kan ada gejala respiratorik sama gejala sistemik dok. Betul. Ada nggak sih yang khasnya dok yang mungkin bisa kita tujukan atau kita spesifikasi, oh ini kayak TB deh gitu? Itu, jadi dia gabungan dari kedua itu, Gabungan respiratorik gejala dan dua itu, sistemik. dok, ya? Iya, kalau dia udah batuk-batuk lama, habis itu ternyata dari keluarganya ada yang batuk-batuk juga. Sekitarnya ya. Iya, dok, sekitarnya batuk-batuk juga. Terus ada dahaknya sih biasanya warna kuning atau batuk darah bisa jadi. Batuk darah itu bisa disebabkan karena infeksi ataupun keganasan. Kalau infeksi kebanyakannya kalau di Indonesia itu TB. Oh TB dok ya? Iya TB, karena kan kita segar, prestasinya dok, ya? nomor 3 di dunia. Nomor 3 prestasi. Iya, jadi kalau untuk gejala sistemiknya itu khas banget. Dia pas udah mau deket-deket sore atau malam biasanya demam tapi nggak terlalu tinggi, dia subfebris. Hangat-hangat tapi ya nggak terlalu tinggi dok ya. Habis itu malamnya dia berkeringat banyak atau night sweating. Night sweating ini dia sampai harus ganti baju biasanya. Habis itu badannya kurus banget karena ada penurunan nafsu makan dan penurunan berat badan. Iya berarti Gitu. gejalanya. Jadi yang kurus-kurus segera periksakan dahak. Takut ya dok ya. Jadi lebih baik gendut ya dok, gemuk. Enggak, normal aja dok ya. Iya, Normal aja dok ideal ya. Iya benar, yang ideal. Berarti memang kalau kita ngomongin gejalanya untuk spesifikasi ke TB-nya itu yang kombinasi 2 gejala tadi dok ya. Ya, respiratorik Batuk dan 2 minggu. Batuknya lebih dari 2 minggu. Habis Terus itu mungkin ada sesak napas sesak juga. nafas, bisa batuk darah Batuk dok ya. darah bisa itu juga. batuk darah karena batuknya terlalu lama atau memang ada pembuluh darah yang pecah. Iya. Oh iya. Ada pembuluh darah yang pecah, aneurisma Aneurisma pembuluh darahnya dok ya. Ramunsen, iya. Oh, di iya, situ dok. dia batuk darah. Tapi biasanya dia hanya berupa bercak bercampur dahak. Enggak yang banyak gitu dok ya. Enggak, biasanya iya. jarang. Karena batuk darah sendiri kan etiologinya banyak banget. ya, Bisa hemoptyroid, varises ya. esofagus, bisa karena ada tumor paru dan segala macam. Gitu. Sama ditambah dengan gejala respiratorik tadi yang penurunan Sistemik. berat badan, sistemik, sistemik. penurunan berat badan sama night sweating dok ya, Ya, night sweating. sama iya. keringat malam. Ya itu berarti gejala udah lengkap nih sobat sehat kan, harusnya udah pada paham ya gejala inti biar curiga TB atau enggak, biar nanti semua sobat sehat di rumah bisa tahu kapan harus memeriksakan diri ke vaskes terdekat, terutama puskesmasnya yang biasanya punya ini dok ya, punya obatnya dok ya. Biasanya tiap puskesmas atau vaskes tingkat pertama itu punya obat. Punya. TB. Kita punya nggak sih dok rumah sakit? Kalau kita nanti Merujuk dirujuk lagi. ya. Oh karena memang itu program pemerintah dok ya. Iya, itu program Program pemerintah. Tapi cuma Tapi kalau misalnya ada kerjasama dengan dinas kesehatan, kayaknya udah bisa kita kasih. Oh bisa juga kita OAT, mengadakan. iya. Berarti memang kalau misalkan ini nggak menutup kemungkinan kalau misalkan sobat sehat di rumah semua ada gejala seperti ini dan ingin memeriksakan kondisinya ke rumah sakit mitra juga bisa dok ya. Bisa, Nanti kan sudah terapinya banyak ini yang bisa, dok, ya? terjaring TB ternyata Di sini, dok, ya? batuk-batuk, demam-demam, pas diperiksa taunya TB. TB benar. Nanti dari sini akan kerjasama lagi untuk pemberian terapinya lagi dok ya kalau Betul. dibutuhkan. Jadi kalau sobat sehat semua di rumah ingin memeriksakan kondisinya nih terkait mungkin curiga TB, bisa datang ke rumah sakit mitra sesuai jadwal dokter Meli ya dok ya, di bawah Ya. ini bisa lihat ini atau dihubungi nomor rumah sakit mitra di nomor di bawah ini. Oke dok, tadi gejala sudah dok ya. Ya. Kita lanjut nih pertanyaan selanjutnya dok. Tadi kan kita udah ngomong cara penyebaran, terus gejalanya juga sudah. Sekarang cara pencegahannya dok, tadi kan salah satu masker nih dok ya. Betul. Bisa. Selain itu cara pencegahan dari TB ini apa saja dok yang bisa Pola dilakukan? hidup. Sebenarnya sama sih seperti yang lain, adalah meningkatkan sistem imun. Sistem imun benar. Dengan pola hidup sehat, artinya nutrisinya bagus, olahraganya teratur, habis itu nggak stres. Nggak stres zaman pun turun. sekarang kan banyak yang galau ya. Iya dok benar dok. Jangan, itu menurunkan sistem imun. Galau pun nurunin sistem imun dok ya benar. Yang dok. kedua adalah protokol kesehatan. Tapi kan protokol kesehatan memang sudah berjalan semenjak pandemi. Lumayan Dan gencar dok itu ya. dan itu bagus. Artinya dia mendukung untuk pencegahan tuberkulosis dan Benar. penyakit-penyakit lainnya sebenarnya gitu. Habis itu kalau misalnya memang sudah ada gejala yang disebutkan tadi, periksakan karena Segera. stigma masyarakat TB itu kayak aib. Ayo. Iya, disembunyi-sembunyiin. Akhirnya kalau udah Lepra dulu, parah dok, ya? baru mereka datang ke rumah sakit. Gejala sudah yang parah banget. Iya, harusnya kalau misalnya memang gejalanya masih belum terlalu istilahnya masih belum terlalu berat, periksakan ke rumah sakit. Kan cuma tinggal periksa dahak, terus ronsen, terus dilihat lagi dari klinisnya. Kalau memang dia positif kan bisa diobati. Benar-benar. Gitu.
gitu. Ya berarti memang langkahnya sebenarnya banyak dok ya. Iya. Salah satunya nih dok, waktu saya lagi internship juga nih, dok, banyak banget pengalaman internship kayaknya dok. Banyak ya. Di puskesmas itu tentang ini dok ya, tentang rumah-rumah rumah-rumah masyarakat itu yang lembab, Iya, kurang ventilasi. benar. Jadi itu bisa juga memang dok ya. Bisa. Jadi untuk ventilasi yang tidak terlalu bagus, kadang-kadang kan kita kan nggak bisa juga memaksakan orang harus Iya, tinggal di tempat mengintervensi, yang benar. bagus. Iya. Memang hygiene-nya jelek, habis itu kelembapan udaranya tinggi, ventilasinya nggak bagus, dia jadi sarana pertumbuhan bakteri kan, otomatis. Terus dia tinggal satu rumah terlalu rame, jadi kalau misalnya dia batuk bersin kan otomatis semuanya kena. Semuanya kena benar-benar. Iya, itu. Dan itu nanti dia bertahan lama nggak dok di udara gitu Iya, ya lumayan, dropletnya? sekitar- Apalagi kalau sekitar lembabnya 2 tinggi jam. dok ya. Iya, jadi kalau dia kena sinar matahari 2 jam habis. Tapi Oh, kalau udah misalnya lagi. dalam ruangan otomatis kan lebih Lebih lama. lama, benar, dok, ya. Iya. Berarti ini pelajaran juga buat semua sobat sehat di rumah dok ya. Kalau punya keluarga yang ada curiga TB nih atau memang sudah ada Periksain. TB, periksain. Daripada nularin. Bener-bener dok, daripada sekeluarga kena dok ya. Iya. Jangan sampai tunggu gejala berat sampai udah kurus banget, udah yang lemas banget baru diobati dok ya. TB berjamaah. TB berjamaah. Datang-datang langsung berapa orang ya dok ya. Benar. Itu cara pencegahannya dok tuh. Iya. Banyak ya dok ya. Selanjutnya dok, mungkin tadi sudah jelasin ya dok ya sama dokter juga, tapi mungkin bisa diulangi lagi dok tentang langkah penegakan diagnosis dari TB ini. Oke. Jadi Gimana? untuk penegakan diagnosis TB ini sendiri sama kayak tadi, kalau misalnya sudah ada gejala, terus kita lihat oh kayaknya TB nih gitu, periksakan. Diperiksakan Langsung periksakan, dok, ya? dahaknya, iya. Kalau misalnya tempatnya ada pemeriksaan TCM, tes cepat molekuler, itu kan dari DNA-nya. Nah, sebenarnya golden standarnya adalah pemeriksaan TCM atau Gen Expert. Jadi pemeriksaan tes cepat molekuler, jadi DNA-nya yang diperiksa. Nah, ini bisa menentukan dia masih sensitif dengan OAT kategori 1 atau dia sudah resisten juga. Benar-benar. Nah, cuma sayangnya mungkin nanti semuanya kalau ada. di daerah yang perifer itu nggak ada pemeriksaan ini. Tapi rata-rata sekarang udah punya. Udah ada dok Udah ya? punya. Kalau di di puskes-puskes kayaknya udah punya yang agak gede. Tapi kalau misalnya memang nggak ada banget, bisa pakai pemeriksaan BTA. Masih ingat nggak yang pakai slide Iya, itu dok. yang Iya, dihapus di slide. objek Iya, benar, glass? dok, benar. Nah itu. Tapi sayangnya dia hanya untuk melihat BTA aja, bakteri BTA tahan aja. asam aja. Tapi nggak tahu TB atau nggak, dok, ya? Iya, dia nggak bisa membedakan oh ini Mycobacterium tuberculosa atau dia Mycobacterium Yang other lain. than tuberculosa Benar-benar. gitu. Jadi kalau misalnya sudah diperiksakan TCM-nya ternyata dia masih sensitif dengan OAT kategori 1, obati dengan OAT kategori 1. Kalau misalnya dia dengan TB ternyata resisten hasilnya, maka diobati dengan OAT yang kategori OAT untuk 2. TBRO, TB resisten ya, dok, ya? obat. Oke, sebenarnya lumayan sudah lengkap dok ya, berarti dari cara penegakan diagnosis sampai terapi tadi dok ya. Iya. Selanjutnya nih sobat sehat, kita akan membahas banyak lagi materi tentang World Tuberculosis Day, tentang TB ini, dan pertanyaan-pertanyaan dari sobat sehat semua di rumah akan kita bahas setelah segmen setelah ini. Jadi stay tune, jangan kemana-mana, tetap di acara Kata Dokter. Selamat malam Sobat Sehat Kata Dokter Jack TV. Kembali lagi nih di acara Kata Dokter. Kita masih ngebahas tentang World Tuberculosis Day, tentang TB ya. Masih di samping saya masih ada Dokter Meli Miranda nih dok. Kita lanjut dok ya. Tentang TB ini dok. Tadi kita udah bahas panjang banget tentang TB. Selanjutnya nggak kalah penting nih dok, karena tadi sudah kita singgung juga kalau misalkan akhir-akhir ini 2 tahun terakhir dok ya, semenjak ada COVID kan TB ini jadi anak tirikan, nggak terlalu diperhatikan ya dok ya, nggak jadi fokus lah gitu kan? Ya, dia hilang fokusnya. Hilang untuk fokusnya TB. benar, jadi fokusnya ke COVID. Betul. Sebenarnya dengan adanya COVID dok dan TB ini ada kaitan nggak sih dok, dua penyakit ini sebenarnya mungkin malah memperberat atau gimana dok? Yes, of course. Jadi Iya. kalau misalnya orang TB kena COVID kan ujung-ujungnya jadi double infection Double kan? infection, benar. Iya, double infection artinya gejalanya lebih banyak kan? Udah yang COVID-nya ada gejala, TB-nya kan ada gejala Ada juga. gejala juga. Tapi pengobatannya tetap jalan secara bersamaan. Bareng-bareng dok Iya, ya? cuma memang semenjak pandemi ini kasus TB jadi turun. Jadi turun. Turunnya bukan karena terselesaikan masalahnya, karena pasiennya nggak mau datang ke rumah sakit. Karena takut. Takut, semua di COVID kan Takut kan di itu. COVID-kan, benar, dok, Stigma masyarakat kan gitu. Pokoknya jangan datang ke rumah sakit, nanti kalau ke rumah sakit positif COVID-nya. COVID.
Padahal kan kalau memang positif ya, udah positif aja. Nggak mungkin dipositifkan dok ya, benar. Gitu. Jadi seolah-olah kasusnya turun, padahal tidak. Padahal enggak. Semula ya dok ya penurunannya angkanya. Iya ya, dok, ya? betul. Jadi notification rate-nya turun semenjak masa pandemi. Padahal nggak turun sebenarnya kasusnya. Gitu. Berarti kalau misalkan emang ada nih, misalkan satu pasien dok ya, dia ada TB, ada COVID juga, jalan barengan terapinya nggak apa-apa dok ya? Jalan barengan terapinya, karena kan terapinya beda. Satu karena virus, satu karena bakteri. Nggak Iya. akan mempengaruhi satu sama lain ya terapinya dok ya? Lebih banyak aja obatnya. Lebih banyak aja obatnya. Udah obat TB bikin mual. Iya. Habis itu kan TB ini kan obatnya banyak, waktunya lama, efek sampingnya banyak. Iya, jadi harus tahan dok ya. Jadi harus tahan, makanya sekarang itu banyak banget TB resisten obat. Kenapa? Karena pasiennya nggak patuh minum obat. Bener. Satu karena nggak patuh minum obat, misalnya 2 bulan dia minum obat, udah merasa enakan, besok dia nggak mau lagi. Stop lagi dok ya. Iya, padahal kan harus selesai 6 bulan. Bener. Nah, habis itu kalau misalnya dia 2 bulan ternyata dia berhenti dan segala macamnya, nanti timbul lagi masalah baru, TB resisten obat. Susah lagi terapi. Susah lagi terapi dan terapinya. lebih banyak lagi obatnya, lebih banyak lagi efek sampingnya. Gitu. Harusnya kalau misalnya memang TB nih masih sensitif obat, selesaikan aja pengobatannya. Selesaiin gitu. aja, Kalaupun memang nanti ada efek samping, boleh diperiksakan di fasilitas kesehatan terdekat. Benar-benar. Nanti kan ada baseline-nya tuh. Sebelum minum obat TB kan nanti diperiksa dulu fungsi hatinya gimana, fungsi ginjalnya gimana, matanya gimana, gulanya gimana. Karena kan ada beberapa obat yang berpengaruh ke sana. Sampingnya dok ya, benar. Betul. Berarti memang kalau misalkan banyak efek samping pun harus tahan-tahan dok ya 6 bulan ya. Tapi kalaupun nggak tahan, silakan periksakan. Nanti dikaji ulang kira-kira obat mana yang bikin masalah. Ya. Betul. Oh iya. Terus dok untuk pribadi-pribadi orang-orang nih dok dengan tuberkulosis, dia ada kemungkinan nggak dok ya mungkin tertular COVID-nya lebih tinggi, atau mungkin semua pribadi yang sehat yang sakit sama aja? Intinya setiap orang dengan sistem imun tubuh yang rendah akan mudah terkena infeksi infeksi apapun, baik virus maupun bakteri. Virus maupun bakteri ya dok. Berarti jangan dikira karena dia TB, bukan lebih juga sih, memang karena imunnya turun dok ya, bisa imunnya jadi dok turun, ya. Gampang kena kan. Bener. Iya. Ya bener ya. Gitu. Oke dok, itu udah menjawab sih dok sebenarnya. Udah semua ya. Udah semua nih dok, kita kayak lanjut ke segmen tanya jawab nih dok, dari pertanyaan dari Sobat Sehat dok ya. Pertanyaan pertama datang dari Sobat Sehat 1 ini, kita simak pertanyaan dari Sobat Sehat 1 ini dok ya. Halo dok, saya ingin bertanya, kebiasaan sehat seperti apa yang bisa mencegah tuberkulosis? Terima kasih. Oke dok, ini kayaknya pertanyaannya kurang lebih sama yang udah kita bahas tadi dok ya. Yang tadi ya. Yang tadi, jadi mungkin bisa diulangi lagi dok ya. Sebenarnya kebiasaan sehat apa yang dapat dilakukan pola untuk hidup mencegah? sehat ya. Iya. Asupan gizi, nutrisinya harus seimbang, olahraganya teratur. Habis itu mengurangi stres supaya sistem imunnya tidak turun. Sama sih seperti yang lain. Intinya dia meningkatkan sistem imun. Jangan sampai ada stres atau nutrisinya kurang seimbang, atau dia nggak olahraga, sistem imunnya jadi turun. Jadi infeksi apapun gampang masuk, baik virus maupun bakteri. Habis itu protokol kesehatannya tetap dijaga. Iya, walaupun sudah agak turun COVID dok ya. Iya, tetap dijaga. Karena double protection. Kan masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya. Bener. Bagus tuh dok tagline-nya tuh dok ya. Emang tagline seperti itu dok ya. Itu berarti tentang tentang cara sehatnya dok ya. Iya. Berarti sudah dijelasin juga sih tadi sebenarnya tentang banyak banget langkah-langkah cara sehat yang dapat dilakukan. Berarti salah satunya untuk menghilangkan stres bisa healing boleh dok ya. Healing boleh dok ya, tapi tetap jaga protokol kesehatan ya. Healing ala-ala dok ya, nggak apa-apa dok ya. Yang penting bahagia gitu terus. Ya. Iya benar. Ya, jangan bikin ini ya kerumunan. Jangan bikin kerumunan, tapi jangan dok, bikin benar. kerumunan karena COVID belum selesai. Iya benar-benar. Walaupun agak turun nanti bisa naik lagi dok ya. Bisa, buktinya kan dia waktu akhir tahun kan kasus agak turun, sekarang kan udah mulai naik lagi. Sekarang udah mulai landai lagi. Mudah-mudahan selesai. Mudah-mudahan selesai dok ya. Jangan sampai naik turun dok ya. Betul. Iya, semoga jawaban Dr. Meli Barusa menjawab ya untuk sobat sehat semua di rumah. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ada lagi nih pertanyaan kedua dok ya. Kita simak pertanyaan kedua dari sobat sehat satu ini. Halo dok, perkenalkan nama saya Bella. Saya ingin bertanya mengenai TBC pada mata yang pernah saya dengar. Nah, apakah penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri yang sama atau berbeda, dan juga bagaimana cara penularannya? Apakah terjadi lebih cepat atau bagaimana? Terima kasih. Oke dok, ini pertanyaan satu ini mungkin
menyinggung tentang salah satu TB ekstra paru dok ya, Iya. yang tadi dibahas ya dok ya. Ini pertanyaan tentang penasaran nih sobat sehat satu ini tentang TBC pada mata ada atau enggak dok? Kalau ada tuh penyebabnya sama atau enggak dan cara penularannya bahkan lebih cepat atau sama aja dok? Jadi intinya semua TB itu disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosa. Satu etiologi yang sama dok ya? Yes. Satu penyebab yang sama? Bisa ke semua organ kecuali rambut dan kuku, Rambut dan kuku. termasuklah mata. Mata juga bisa, Kalau dok ya? mata itu namanya TB intraokular. Cuma saya pribadi sebenarnya nggak pernah dapet sih kasus ini. Mungkin ke dokter mata ya lebih banyak Oh ya. iya benar. Jadi dia merupakan peradangan intraokular kedua tersering di Indonesia setelah toksoplasmosis. Oh, Setelah tokso, iya. lumayan banyak juga Jadi ya walaupun jumlah jarang. kasusnya kalau di Indonesia itu sekitar 8%. 8%. Menurut Kemenkes ya. Kemenkes, Menurut Kemenkes. Jadi dia melibatkan semua bagian mata. Jadi matanya kayak ada peradangan. Jadi infeksi langsung dia dari Mycobacterium tuberculosanya Langsung sendiri. ke mata Benar. gitu, Atau akibat dari mekanisme reaksi hypersensitivity. Oh iya, alergi jadi ya, Gitu, dok ya? alergi, gitu. Paling ada beberapa ada beberapa gejala, misalnya kayak ada sekretnya, terus ada matanya agak keluar, habis itu dia Kemerahan gitu. ya dok ya? kemerahan, Kayak mungkin konjungtivitis hampir-hampir gitu, sama dok ya? seperti konjungtivitis, terus penglihatannya ganda atau Ganda. diplopia. Oh, bisa juga, dok ya? Matanya menonjol, merah, nyeri, bengkak, sering berair, banyak kotoran matanya. Habis itu ada bercak atau kayak massa pada matanya, habis itu pandangan kabur. Nanti Oh, iya. cairan atau sekret matanya atau jaringannya itu bisa diperiksakan untuk Mycobacterium Buat tuberculosanya. memastikannya dok ya, ini memang betul. karena TB atau bukan ya dok ya? Betul, Lalu untuk terapinya tetap nggak dok sama dok ya? sama, TB Sama itu aja. semua Semuanya terapinya sama, sama, dok ya? iya. Kalau OAT dia juga masih ya? sensitif, dia dapatnya OAT kategori 1. Kalau misalnya dia udah nggak sensitif lagi ke TB resisten obat dia pengobatannya. Kategori 2 dok ya? Enggak, kategori Oh kategori 1, 2 yang ini dok kategori ya? 2 sekarang sudah tidak dipakai lagi. Oh nggak ada lagi dok ya? Nggak ada lagi. Yang Saya ketinggalan. suntik-suntikan iya. Saya ketinggalan di Suntik-suntikan sudah ditiadakan. Kenapa? Karena lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Oh. Saya Udah ketinggalan nggak ada info, dok. lagi. Saya nggak tahu, saya pikir masih yang ada, dok. terbaru obat suntik udah nggak dipakai lagi. Oh, jadi kalau misalkan dia sudah resisten, ada terapi lagi yang lain dok ya? Yes. Kalau sudah resisten, dia masuknya ke TB resisten obat. Jadi ada pengobatan jangka pendek namanya, itu harus memenuhi sesuai dengan kriterianya. Ada pengobatan jangka panjang atau individual. Gitu. Oh, iya berarti memang menyesuaikan dari kondisi TB-nya lagi dok ya? Betul. Bahkan TB mata pun bisa dicek juga nanti memang penyebabnya karena TB atau bukan Iya, ya. Untuk manifestasi gejalanya sama ya, kurang lebih sama Enggak lah, kalau mata kan lebih ke mata. Iya maksudnya Iya. gejalanya sama kayak radang selaput Betul. mata yang biasa dok Iya, ya? Ini pertanyaan sih sudah selesai dok, 2 pertanyaan dok ya. Cuman saya mau nyinggung sedikit dok tentang tadi kita ngomongin efek samping dok ya. Ya, efek samping Saya ya. juga banyak nih selama internship karena masih dokter baru nih dok ya. Banyak banget pasien-pasien dengan TB datang tuh banyak keluhan dok. Ada dia ngerasa nggak nafsu makan, mual, muntah tiap makan. Sebenarnya ada nggak sih dok langkah atau kapan sih pasien itu bisa ke dokter atau ke vaskes untuk meminta pertolongan untuk kontrolnya dok? Kalau- biar TB-nya, biar obatnya tetap lanjut. Benar. Jadi memang permasalahannya adalah seperti yang saya bilang tadi, pengobatan TB ini sudahlah obatnya banyak. Waktunya lama, efek sampingnya pun juga banyak. Banyak, benar, Jadi memang dia kan ada 4 jenis kalau untuk 2 bulan pertama. Iya, benar, dok. Rifampicin, Iya. isoniazid, pyrazinamide, dan etambutol. Etambutol. Itu diminum di 2 bulan pertama atau fase intensif namanya. Iya. Habis itu ada 2 jenis obat lagi, rifampicin dan isoniazid Isoniazid. itu di 4 bulan berikutnya. Nah, kalau yang 4 jenis ini kan disesuaikan lagi nih nanti dosisnya dengan berat badannya. Kalau Iya, sekarang kan berat lebih badan. enak, ada FDC namanya, fixed Iya. dose combination kan. Semua itu dalam satu bentuk Artinya ya, dok, ya? 4 jenis obat itu disatukan dalam satu obat. Satu obat, cuma nanti kan disesuaikan lagi dosisnya. Misalnya berat badannya berapa, nanti minumnya sekali minum 3 tablet. Dia kan diminumnya sebelum makan, itu yang bikin mual sebenarnya. Harus sebelum makan dok ya? Karena makanan itu akan mengganggu absorpsi dari obatnya sendiri, penyerapan obatnya. Makanya biasanya diberikan sebelum makan. Nah, kalau memang efek sampingnya hanya mual muntah biasa, mungkin bisa dikasih obat simptomatik aja sesuai gejala. Tapi kalau memang dia berlebihan, mual muntahnya apa segala macamnya, Sampai lemas gitu dok sampai ya? lemas, itu dia harus memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Kalau FKTP pertama tidak mampu menghadapi itu, biasanya mereka akan rujuk
ke rumah sakit dengan sarana dan prasarana yang lebih lengkap. Lebih memadai dok ya. Gitu. Intinya memang tetap terapi itu tetap harus lanjut sampai selesai dok ya. Cuman kita terapi lagi gejala-gejala yang muncul akibat obat TB-nya tadi dok ya. Karena kalau tidak selesai, ancaman lainnya adalah TB resisten obat. Lebih Karena susah nggak selesai lagi, dok, ya. ngobatinnya dan komplikasinya lebih banyak. Gitu. Jadi intinya sobat sehat di rumah ya, kalau sekali dapat obat anti tuberkulosis harus dihabiskan dok ya. Tos TB. Tos TB apa tuh dok? Temukan penderita TB, Temukan, obati sampai sembuh. Sampai sembuh, oke. Itu tagline-nya udah ada. Oke, ada tagline-nya dok ya. Oke, sobat sehat, ini tadi kita udah bahas tentang ini ya, tentang efek samping sampai tata cara dan pertanyaan-pertanyaan sobat sehat semua sudah dijawab juga. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini tentang akan membahas tentang kesimpulan kita pada malam hari ini dan komplikasi-komplikasi akibat TB. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di acara Kata Dokter Jack TV. Selamat malam semua sobat sehat dimanapun Anda berada. Kembali lagi di acara Kata Dokter Jack TV ya. Kita masih bahas tentang tuberkulosis di World Tuberculosis Day tanggal 24 Maret kemarin. Nah, kita untuk tahun ini masih bahas dengan tema besarnya investasi untuk eliminasi tuberkulosis, selamatkan bangsa. Dok, ini kayaknya kita udah mau hampir di penghujung acara dok ya. Saya ingin tahu nih dok, pendapat dokter tentang tadi sudah kita bahas nih dok, tentang stigma negatif masyarakat terhadap TB. Jadi kan memang dari tahun ke tahun kan TB ini naik turun terus dok ya, gak pernah habis karena memang ada stigma negatif nih terhadap TB. Gimana sih dok sebenarnya dok? Inilah masalahnya stigma masyarakat ini. Kenapa? Karena dia menghalangi penanggulangan TB. Bener dok, padahal jadi mereka menganggap kalau tuberkulosis ini kayak aib gitu loh. Aib ya. Padahal awal-awal kan pandemi gitu juga. Orang kan nggak mau ketahuan kalau udah kena COVID. Bener. Tapi kalau sekarang kan di medsos positif nih, di IG story. Update. Iya, di update IG story positif hari pertama. Kenapa nggak diperlakukan untuk TB juga? Cuma memang lebih ini ya. Lebih anti mainstream ya. Karena mungkin COVID sekarang banyak jadi ingin ikut hits juga dok. Sebenarnya kan TB angkanya banyak juga, cuma nggak ketahuan aja. Karena kan hampir setengah lebih kasusnya pencatatannya malah nggak ada. Yang dilaporkan itu ternyata lebih kurang dari berapa persen kemarin tadi dari itu. Angkanya sebenarnya dok ya. Iya benar. Jadi artinya kalau kita malu, otomatis kan akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Merugikan diri sendiri yang pertama karena penyakitnya tetap berjalan karena tidak diobati. Kalau untuk orang lain dia menularkan. Jadi dari dia batuk, bersin ataupun dia berbicara, dia akan ngajak juga orang sekitarnya untuk kena TB juga gitu. Oke lah kalau usianya masih muda, tapi kalau misalnya yang kena ternyata sudah berumur terus dengan faktor komorbid kan kasihan. Bakal lebih berat lagi manifestasi klinisnya dok ya. Manifestasi klinisnya akan lebih berat daripada orang muda yang kena TB. Yang nggak punya komorbid gitu. Sistem imunnya mungkin cenderung lebih kuat lah daripada orang tua. Artinya kalau memang kita punya gejala atau misalnya ada keluarga yang ada gejala, periksakan segera screening. Kan ada puskesmas, ada apa, tinggal dicek aja dahaknya, dilihat klinisnya, dilihat radiologisnya. Kalau misalnya memang mendukung ke arah TB, protokol kesehatan dijaga, habis itu pola hidup sehat, obatnya dituntaskan selama 6 bulan. Iya. Oke? Bener. Berarti memang intinya stigma negatif pada masyarakat mengenai TB ini harus dihilangkan dok ya. Iya, harus kalau dihilangkan. bisa mungkin jangan juga sih kayak COVID sekarang dok ya, orang pada update bangga status dok ya. IG story. Biar di GWS-in gitu dok ya. Biar GWS. Makanan gratis gitu dok. Endorse ya. Biar di endorse gitu. Jadi memang kalau emang ada salah satu keluarga sobat sehat semua di rumah yang cenderung mungkin ada gejala TB, diperiksakanlah ya. Jangan sampai didiamin di rumah ya dok ya. Betul. Bahkan akan membahayakan keluarga di sekitar, apalagi anak-anak yang laten tadi dok. Ya, yang nggak ada gejala. Iya. Bakat kedepannya nanti bahkan ada TB yang lebih parah lagi ya dok ya. Betul, dia kan dorman aja. Besok-besok akan jadi TB aktif, tidak tertutup kemungkinan kan? Bener. Itu berarti tentang stigma negatif dok ya. Betul. Ini selanjutnya dok, pertanyaan tentang komplikasi dari TB, biar sobat sehat semua di rumah tahu nih kalau TB ini bahaya. Biar nggak semakin lama semakin dipendam, diam-diam sampai marah dok. Iya, komplikasinya apa aja sih dok? Kalau rahasia dipendam kan nggak apa-apa. Kalau TB Gak apa-apa, dipendam dok, ya? dia jadi penyakit. Jangan sampai. Jadi gini,
bisa ada cairan di paru, Cairan di efusi paru, ya. pleura. Habis itu kalau misalnya pengobatannya tidak adekuat akan menyebabkan jaringan parut. Jaringan parut, jadi agak susah nafasnya dok ya. Sesak napasnya, macam-macam dia. Banyak, Artinya dok, ya. yang menyebabkan kerusakan paru. Makin lama dia akan rusak parunya. Jadi kalau misalnya dia tidak diobati dengan adekuat, macam-macam nanti komplikasinya. Ada juga cairan di paru tuh rata-rata efusi pleura itu penyebabnya TB paru kalau di Indonesia. Bisa sering juga dok ya. Sering. Jadi kayak paru-paru itu diselubungi cairan gitu dok ya. Cairan. Susah jadi buat nafasnya. Iya, susah jadinya bernapas. Nah, cairan itu pun macam-macam juga isinya. Ada yang bakteri, ada yang nanah apa segala Iya, macam. benar, dok. Iya. Makanya kalau misalnya memang sebelum terlanjur dia jadi berat, Benar. obati aja. Obati dok ya. Itu Dan lebih lagi, aman. komplikasinya dok, kalau misalkan sudah muncul komplikasi ya untuk mengobatinya lagi harus penyebab utamanya dok ya yang harus dieradikasi underlying dok ya. disease-nya harus diselesaikan. Underlying disease-nya kalau misalkan udah kelar, insya Allah kedepannya harusnya nggak ada komplikasi yang lebih parah ya dok ya. Ya, kalaupun misalnya memang ada komplikasi, diatasi komplikasi. Komplikasi dulu ya yang parah ya dok ya. Betul. Intinya jangan sampai didiemin lama-lama nih, berapa kali kita udah Betul. bilang dok ya. Mm-mm. Yang ada TB di rumah jangan diem lama-lama di rumah sampai parah. Obati. Sampai sesaknya udah parah banget dok ya. Rata-rata saya dapat pasien dari daerah-daerah perifer kayak Sabah, terus kayak Kuala Tungkal, itu datangnya TB-nya udah parah-parah semua. Udah parah dok ya. Udah parah semua, makanya dikirim ke Rumah Sakit Umum Raden Matahir. Oh, di Matahirnya dok ya. Itu udah mau kondisi yang udah banyak komplikasi dok Udah ya. banyak berarti. komplikasi, itu kita udah pusing mikirinnya. Ini apalagi yang nih, harus mau diapain ditangani? nih, mau diapain nih gitu. Jadi sebelum dia komplikasinya terlalu banyak, Heeh. lebih baik diobati aja. Toh 6 bulan selesai. Memang 6 nggak bulan selesai. gampang kayaknya Nggak ya, toh gampang. 6 bulan selesai belum dengan Panjang efek ya, sampingnya. 6 bulan. Cuma kan lebih banyak manfaatnya dengan menyelesaikan masalah daripada nanti dia jadi komplikasi. Iya. Berarti memang harus ditangani secara dini dari awal Yes. dok ya. Jangan tunggu lama-lama. Yang tadi tos Yang TB. tadi, tos TB. Lupa dok, apalagi kita Temukan, obati, sampai sembuh. Dia tangannya harus gini. Kayak zaman dulu dok ya. Ya, tos TB. Tos TB. Temukan, obati, sampai Sampai sembuh. Oke, tos itu dok ya. Oke nih Sobat Sehat, kita udah banyak banget nih bahas panjang, kali lebar, kali tinggi, kali dalam lagi tentang tuberkulosis dok ya. Udah banyak banget kita bahas. Nah, untuk menutup mungkin dok acara kita pada malam hari ini, boleh tarik kesimpulan singkat mungkin dok tentang tuberkulosis ini gimana dok buat Kontak boleh Sobat nggak ya? Sehat? Boleh banget dok, itu. boleh banget. Intinya sih tadi pola hidup sehat, Pola habis hidup itu sehat. protokol kesehatannya tetap dijaga. Habis itu memang ada peran kami kan sebagai apa istilahnya PDPI Persatuan Dokter Paru Indonesia ini dia kan jadi garda terdepan untuk pemberantasan TB yang komprehensif. Terus peran pemerintah juga sangat diperlukan untuk ini karena kan terkait dengan pendanaan nanti. Sebelumnya kan dari Global Fund, tapi kan diharapkan semua sektor sekarang ikut dalam penanggulangan TB nasional ini. Habis itu jangan lupa peringkat kita masih 3. Aduh, Masih malu 3. banget. Jangan naik dok ya, bukan Jangan prestasi naik nih. lagi jadi nomor 1. Nomor 1. Habis itu memang peran serta kita diperlukan banget dalam individu penanggulangan ya, Dok, TB, baik individu, baik masyarakat. Itu dihimbau memang untuk hidup sehat, terus protokol kesehatannya. Habis itu peran aktif dalam pencegahan TB yang tadi, yang Yang tadi sudah temukan, dijelaskan, Dok, obati ya. sampai Sampai sembuh sembuh. itu. Iya. Jadi memang melibatkan semua. Semua. Jadi Semua untuk sektor, Dok, ya. eliminasi TB di 2030 semua harus terlibat. Peran harus terlibat dok ya. Benar. Iya, betul. Dan lagi-lagi saya ulangi lagi dok ya, jangan sampai dikembangkan lagi stigma negatifnya dok ya. Iya, tentang nggak usah. Kenapa harus malu? Kenapa harus Kalau misalnya memang positif ya udah. Ya udah kan terapi Minum sembuh obat nanti dok. aja. Bener ya. 6 bulan sih dok, tapi ya nggak apa-apa. Ya agak enek ya, agak enek Agak ya. lama dok ya, tapi ya Iya. nggak apa-apa sih sebenarnya kan. Daripada nanti sobat sehat semua di rumah Tiba-tiba dengan udah penyakit ini sesak, datang-datang udah nggak enak kan dok ya. Iya. Tiba-tiba banyak komplikasi lagi, apalagi yang orang-orang tua di rumah ya. Betul. Dan bisa menginfeksi anak-anak juga yang sudah kita jelaskan minggu lalu nih. Jadi tadi sudah jelaskan dok ya, intinya memang tuberkulosis ini sangat penting demi target KIT Indonesia untuk eradikasi tahun 2030 dok ya. Yes, 2030 masih ada waktu Masih sekitar ada 8 tahun 7 lagi. tahunan ya. 8 tahun dok ya.
dengan peran serta semua kelompok masyarakat, pemerintah, dokter, fasilitas kesehatan, garda terdepan di dunia kesehatan pokoknya dok ya. Iya. Semua harus kerjasama pokoknya demi Betul. mengurangi dari angka TB ini. Semoga 2030 Indonesia bebas TB dok ya. Tuntas kalau Tuntas. bisa. Amin. Jangan dikurangin aja, Jangan tuntas dikurangin. kalau bisa. Tuntas. Sebelum itu nggak apa-apa dok ya. Sebelum 2030 kalau bisa ya dok ya. Agak-agak pesimis tapi ya doa aja. Optimis kan boleh. Optimis boleh, Optimis kan benar. boleh. Usaha Benar. tetap jalan. Iya benar dokter. Oke sobat sehat semua di rumah, untuk episode kita pada malam hari ini cukup sekian. Terima kasih dokter Melis sudah menyempatkan waktunya dok ya. Menginformasi, mengedukasi sobat sehat semua di rumah tentang TB. Jangan sampai mungkin di atas 2030 ada lagi nih kata dokter masih bahas tentang World TB Day lagi dok ya. Jangan ulang ada tahun lagi. lagi lah pokoknya. Jangan ulang tahun lagi. Jangan sampai di atas 2030 ada lagi ya intinya Iya. dok ya. Semoga informasi yang kita berikan pada malam hari ini berguna buat sobat sehat semua di rumah. Jangan lupa untuk sobat sehat semua di rumah untuk saksikan terus kata dokter setiap hari Selasa jam 8 malam, dan kita masih bekerja sama dengan Rumah Sakit Mitra Kota Jambi untuk beberapa episode kedepannya. Tentu saja di episode kedepannya kita akan menghadirkan narasumber lain yang akan memberikan informasi yang sangat berguna tentu saja, dan untuk membahas mitos atau fakta yang sering beredar di masyarakat. Oke, saya Dr. Ananta Tagalung, mohon maaf apabila ada kesalahan selama memimpin acara. Acara saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.